Y1, Y2, sampai dengan Yn, maka kan nilai rata-ratanya itu adalah Anda jumlahkan YI-nya, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, sekarang ini kan kalau datanya discrete gitu, datanya satu per satu gitu. Jadi untuk data ini kan bisa kita pandang sebagai fungsi ya, fungsi Y dalam X, di mana ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya adalah Y1 gitu. Ketika X-nya sama dengan 2, Y-nya adalah Y2. Jadi ini bisa kita pandang sebagai fungsi yang memetakan X ke Y gitu kan, di mana 1 dipetakan ke Y1, 2 dipetakan ke Y2, dan seterusnya. Dan fungsinya ini adalah fungsi discrete. Ya, discrete itu artinya daerah domainnya itu satu per satu gitu ya. Nah, sekarang bagaimana fungsinya kalau fungsinya merupakan domainnya itu rapat gitu. Domainnya itu kontinu. Jadi setelah 1 itu ada 1,1 gitu, atau sebelum 1,1 ada bilangan yang lain. Jadi seluruh bilangan real gitu domainnya. Nah, kalau kita punya fungsi yang seperti itu, kita perhatikan grafiknya. Misalkan fungsinya seperti ini. Ini Y sama dengan Fx. Jadi yang ini sumbu X, yang ini sumbu Y. Gitu. Nah, maka nilai rata-rata dari Y, jadi misalkan ini itu adalah nilai rata-rata dari Y. Jadi tinggi ini, katakanlah ini adalah YR gitu ya, Y rata-rata. Jadi YR ini adalah nilai rata-rata dari Y sama dengan Fx. Nah, untuk mencari nilai rata-rata fungsi, ya fungsi Y sama dengan Fx, di mana X-nya ini merupakan selang di suatu bilangan real, untuk memperkirakannya gitu ya, memperkirakan nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata Y sama dengan Fx. Anda kan bisa ambil titik sampel, misalkan kita ambil titik X1 di sini. Kemudian ambil X2 di sini. Lalu X3. X4. Misalkan kita ambil sejumlah N gitu ya. Ada Xn. Nah, maka kira-kira nilai rata-rata dari Y itu adalah Fx1 ditambah Fx2, Anda jumlahkan sampai dengan Fxn, lalu dibagi dengan N. Ini kira-kira nilai rata-ratanya gitu. Tentunya semakin banyak N yang Anda ambil, maka nilai rata-ratanya semakin baik. Ya. Nah, N yang ini, ketika kita belajar tentang integral Riemann, N ini kan merupakan, N itu adalah B dikurang A dikalikan dengan delta X. Jadi dulu itu kita kan di sini kita katakan titik batas sebelah kiri adalah A, titik batas sebelah kanan itu adalah B, gitu kan. Kemudian kita kan dulu punya delta X, ya. Delta X itu adalah B kurang A dibagi dengan N. Nah, artinya kan kita punya bahwa N-nya sama dengan B kurang A dikalikan dengan delta X. Ya, anggaplah kita mengambil jarak X1 dengan X2, serta jarak X2 dengan X3 itu sama gitu ya, sama-sama delta X.
Nah, maka ini bisa kita tulis menjadi, oke, atasnya saya tulis dalam bentuk sigma ya. Sigma fxi, I-nya dari 1 sampai N, kemudian N-nya itu adalah B kurang A dibagi dengan delta X. Atau ini sama dengan 1 per B min A dikalikan dengan delta X dikalikan dengan sigma fxi. I-nya dari 1 sampai N. Nah, delta X ini kan hanya konstanta ya, skalar. Jadi delta X-nya bisa kita masukkan ke dalam sigma. 1 per B kurang A, sigma fxi, I-nya dari 1 sampai N, dikalikan dengan delta X. Oke, ini kalau kita mempartisinya sejumlah N. Nah, supaya nilai rata-ratanya semakin baik, maka N-nya ini kan kita buat menuju tak hingga. Ya, analoginya kan seperti itu ya. Jadi, nilai rata-rata atau nanti ditulis sebagai Y average. Tadi saya pakai YR, supaya seragam di buku kita pakai Y average ya. Y average itu berarti limit N menuju tak hingga dari yang di atas. 1 per B min A sigma fxi kali delta X. Itu ya, I-nya dari 1 sampai N. Kemudian ini bisa ditulis menjadi 1 per B kurang A. Konstanta bisa keluar dari limit sigma fxi dikalikan dengan delta X. Nah, limit dari ini, ya ini kan adalah definisi dari integral tentu. Jadi ini sama dengan 1 per B kurang A dikalikan dengan integral fx dx. Kan dari A sampai dengan B. Ya, jadi Y rata-rata itu adalah integral A sampai B. Y rata-rata dari Y sama dengan fx itu adalah integral A sampai B fx dx dibagi dengan B kurang A. Begitu jadinya. Nah, contohnya. Mau dilihat dulu ya, dilihat dulu silakan. Sebelum kita lihat contoh. Ibu izin tanya Ibu. Silakan. Apa ya? Aku masih bingung Bu, maksudnya discrete itu tuh kayak gimana sih Bu? Kalau boleh tahu. Discrete itu ini datanya itu datanya nggak rapat gitu. X-nya sama dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kayak apa ya? Kayak misalnya harga emas gitu, grafik harga emas itu kan sebenarnya discrete ya. Karena kan kalau atau jangan-jangan harga emas ini ya, continue ya. Apa ya misalnya ya? Ya, discrete itu gitu ya, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kan selama ini kan kita bekerjanya di fungsi yang domainnya itu bagian dari bilangan real. Jadi setelah di antara 1 dan 2 ini ada bilangan yang lain gitu. Iya Bu. Terima Iya, kasih. sama-sama. Ya, misalnya jumlah penduduk gitu. Jumlah penduduk itu kan biasanya dihitungnya secara diskrit ya. Jadi tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga gitu. Kita punya datanya. Gitu. Jadi kalau misalnya datanya diskrit seperti ini, tidak rapat gitu daerah definisinya, maka untuk mencari nilai rata-ratanya kan
Kita tinggal jumlahkan saja datanya, dibagi dengan banyak datanya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya Y sama dengan Fx, ya Y sama dengan Fx ini kan nilainya rapat ya. Di sini tuh ada nilainya, ini nilainya gitu. Ini juga ada nilainya. Ini nilainya juga gitu. Ini nilainya juga. Jadi ada tak hingga banyaknya nilai Y gitu. Kalau di grafik ini. Nah, kalau yang di atas tadi kan banyaknya nilai Y itu hanya ada N, hanya ada sejumlah N. Kalau kita punya fungsi seperti ini, ada tak hingga banyaknya nilai Y. Nah, kalau ada tak hingga banyaknya kan mestinya kita menambahkan tak hingga banyaknya Y kan di sini ya. Ya, tapi kita tidak akan mungkin bisa menuliskannya gitu. Karena ya di sini misalkan X1-nya mulai dari min 2, setelah min 2 kita mau kemana? Min 2,1. Sebelum min 2,1 masih ada lagi gitu kan ya. Jadi kalau untuk memperkirakan nilai rata-ratanya, kita ambil beberapa titik sampel di domainnya. Sehingga datanya seperti discrete jadinya. Kita ambil beberapa titik sampel, kemudian ya kita dapat ini, dan ini tuh setara bentuknya dengan seperti ini, dan akhirnya kita dapat bentuk yang ini, yang hitam terakhir ini. Nah, tapi ini kan belum persis gitu, nilai rata-ratanya belum persis. Nah, supaya persis, berarti kan N-nya kita buat menuju tak hingga. Karena N-nya ini, X di sini, X di domainnya ada tak hingga banyaknya. Kita bikin N-nya menuju tak hingga. Ya. Jadi kita punya bentuk limit N menuju tak hingga ketemu dengan sigma. Dan itu adalah definisi dari integral tentu. Oke, kita lihat ya contohnya. Contohnya misalkan temperatur suatu ruangan. Itu pada saat T menit itu adalah TT yang sama dengan 1 tambah X kuadrat derajat Celcius. Ini misalkan aja ya. Derajat Celcius. Misalkan seperti ini. Ya, dan ini T-nya itu kita lihat sebagai fungsi yang kontinu. Temperatur itu kan memang kontinu ya. Dia ini kan berubah gitu setiap detiknya. Nah, kemudian yang ditanyakan, tentukan temperatur rata-rata dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 10. Misalkan gini. Jadi kita mau hitung temperatur rata-rata selama 10 menit pertama. Nah, temperatur rata-ratanya itu adalah seperti Y rata-rata di atas. Jadi ini itu adalah fungsi Y sama dengan Fx gitu. Jadi T rata-ratanya itu sama dengan 1 per selangnya ya, 10 kurang 0 integral dari fungsinya 1 tambah X kuadrat dx dari 0 sampai 10. Jadi sama dengan 1/10 dikali X ditambah 1/3 X pangkat 3.
10 ditambah 1000/3. Jadi ini sama dengan 10/10 1030 dibagi dengan 3. Oke, ini kira-kira berapa nih ya? ya, 34. Kira-kira 34,3 ya, derajat Celcius. Begitu. Oke, kemudian ada satu teorema yang berkaitan dengan nilai rata-rata untuk integral ini. Ingat ya, dulu di semester 1 Anda ketemu juga kan dengan nilai rata-rata. Tapi di situ menggunakan turunan. Jadi kalau semester 1 itu bentuknya adalah jika F continue pada selang tutup AB dan punya turunan pada selang bukanya, pada titik-titik interiornya, maka terdapat C-nya di antara AB, sehingga F aksen C sama dengan FB kurang FA dibagi dengan B kurang A. Nah, ini teorema nilai rata-rata yang Anda kenal di semester 1. Jadi teorema nilai rata-ratanya itu mengaitkan antara kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Sebelah kanan ini kan kecepatan rata-rata ya. Ya kalau F-nya itu fungsi jarak gitu, ini adalah kecepatan rata-rata. Jika F-nya fungsi jarak. Yang ini adalah kecepatan sesaat. Nah, yang sekarang teorema nilai rata-rata integral, yaitu mengaitkan antara ini ya, berkaitan dengan nilai rata-rata dari fungsi gitu. Nah, ada teorema yang berkaitan dengan teorema nilai rata-rata. Jadi jika F continue pada selang tutup AB, maka terdapat C, C-nya di antara A dan B, sehingga FC itu sama dengan nilai rata-ratanya. Sama dengan F average yang sama dengan 1/B kurang A integral Fx dx dari A sampai dengan B. Gitu. Ya, jadi artinya apa? Artinya itu kalau kita lihat ya, kita kalikan B kurang A di kedua sisi, berarti kan kita punya FC dikalikan dengan B kurang A, itu sama dengan integral A sampai B Fx dx. Nah, integral A sampai B Fx dx, kalau F-nya ini fungsi yang positif, berarti ini kan luas daerah nih.
luas daerah di bawah kurva F pada selang A sampai B. Jadi luas suatu daerah itu jadi ada C gitu ya, sehingga FC kali B kurang A sama dengan luas daerahnya. Saya punya misalkan Y sama dengan Fx-nya ini gitu. Kemudian A-nya adalah ini, B-nya adalah ini. Nah, integral A sampai B itu kan luas daerah. Jadi ini itu kan adalah integral A sampai B Fx dx, luas daerah ini. Nah, ternyata ada C gitu ya di selang AB. Misalkanlah C-nya di sini ada C, sehingga FC itu kan berarti nilai yang ada di Y. Sehingga FC dikalikan dengan B kurang A, berarti dikalikan dengan panjang selang ini, itu sama dengan luas daerah tadi. Gitu. Jadi ternyata daerah ini, ya daerah ini yang segi 4 ini, itu luasnya sama dengan luas daerah di bawah kurva yang biru. Gitu. Itu yang dikatakan teorema nilai rata-rata untuk integral. Ya. Nah, kalau kita balik lagi ke contoh yang tadi, teorema nilai rata-rata ini mengatakan bahwa ada suatu saat sehingga temperatur rata-rata itu sama dengan temperatur pada saat itu, gitu. Jadinya. Oke. Bisa dipahami? Bu boleh lihat grafiknya lagi nggak Bu yang di bawah? Nih. Ya, makasih Bu. Sama-sama. Jadi kalau ekstrimnya gitu ya, kalau Anda punya lahan yang bentuknya tidak beraturan, ternyata ya luas dari lahan Anda itu akan sama dengan luas dari lahan yang bentuknya segi 4. Ibu, Bisa dicari ya. berarti kita nggak susah-susah ngitung integral dong kalau mau cari luas. Tapi C-nya kan nggak ini. C-nya kita tidak diberikan formulanya di sini. Oh, C-nya kita nggak tahu ya, Bu. Uh-uh. Yang bikin yang FC-nya sama dengan FAV itu kita nggak tahu gitu ya, Bu. Iya, betul. Jadi teorema ini tuh hanya menjamin bahwa ada C gitu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ibu. Iya. Ini mau mastiin aja. Jadi itu apa ya? Maksudnya dari FC sama dengan FAV itu jadi kayak di antara A sama B itu tuh kayak ada nilai rata-ratanya di mana C itu tuh termasuk gitu ya, Bu ya. Nih, kalau bicara nilai itu berarti Y-nya. Yang di antara A sampai B itu pembuat nilai rata-ratanya. Membuat nilai rata-ratanya. Oh, ya. Yang nilai rata-ratanya itu kan yang ini ya. Nah, si C ini pembuatnya. Oh. Nilainya. Oh iya, Bu. Tapi apa ya? Yang FC B min A itu tuh maksudnya kayak gimana? B min A-nya ke ini. B min A itu kan berarti kan panjang selang dari A sampai B ya. Nah, B min A kali FC itu kan berarti luas daerah, luas segi 4 ini jadinya. Oh. Tapi kan itu nggak jadi ke integral gitu ya, Bu ya? Iya, betul. Jadi teorema nilai rata-rata ini mengatakan bahwa luas segi 4 yang hitam ini itu sama dengan luas daerah di bawah kurva yang biru.
walaupun daerah mereka tidak sama. Oh, oke Bu, terima kasih. Sama-sama. Ini kalau F-nya continue ya. Kalau tidak continue, tidak ada jaminan gitu. Kalau tidak continue itu, contohnya gini grafiknya. Ini X, ini Y. Kemudian ini misalkan, jadi grafiknya itu di sini 1, sini bolong, sini 2. Nah, ini titik ini itu adalah katakanlah 3. Kemudian di sini 6 misalkan. Ya. Nah, kalau kita hitung luas daerah di bawah kurvanya, ini kan karena hanya continue di satu titik, kalau tidak continue di berhingga titik, kita kan masih bisa mengintegralkan. Kita tinggal hitung luas daerahnya aja secara terpisah gitu, kemudian nanti dijumlahkan. Nah, ini kan luas daerah yang diarsir. Jadi ini katakanlah fungsinya adalah Y sama dengan Fx ya. Jadi yang 2 ini, yang 2 garis biru yang terpisah itu adalah Y sama dengan Fx. Nah, kalau kita hitung luas daerah atau integral gitu ya. Integral Fx dx dari 0 sampai 6, itu kan berarti luas daerahnya. Luas daerahnya berarti 3 kali 1 ditambah 3 dikalikan dengan 2. Ya, sama dengan 9. Gini. Nah, kalau kita ingin punya segi 4, yang berarti kan kita harus cari segi 4 yang di sini panjangnya 6 gitu kan, dari 0 sampai 6, sehingga luasnya juga 9. Nah, berarti kan di sini harus berapa nih? 9/6 jadinya kan ya, atau 3/2. 9/6 itu berapa? Iya benar ya, 3/2 ya. Oh, saya salah nih bikin soalnya. Harusnya jangan 6. Oke, soalnya gini. Jangan seperti ini. Soalnya, jadi di sini lompatan satu titik aja, lalu ini bersambung gitu. Nah, daerahnya seperti ini. Nah, integral 0 sampai 6-nya itu kan adalah ya. Ini 3 kali 1 ya tetap ya. Jadi sama dengan 6. Jadi kita mencari segi 4 yang panjangnya 6, kemudian luasnya juga 6. Salah ya. Bentar. Sebentar. Jangan segi 4 ya harusnya. Segitiga kayaknya. Ini kalau saya punya seperti ini, misalkan ini 4. Misalnya ini 4, berarti ini luasnya adalah 4 ya. Ini luasnya 4. Oke. Jadi ini, terus ada bolongan.
Ya, katakanlah seperti ini ya. Jadi di sini 3. Jadi ini adalah Y sama dengan Fx-nya. Sama dengan Fx. Nah, daerahnya adalah ini jadinya. Nah, saya hapusin dulu. Nah, kalau kita cari integral 0 sampai 4 fx dx, ini kan luas segitiga ya gitu kan ya. Ya, Anda sebenarnya bisa aja membagi gitu di sini. Ini 1 nih. Anda bisa saja membagi di sini gitu kan, kemudian nanti dijumlahkan. Jadi dijumlahkan antara daerah 1 dengan daerah 2. Tapi hasilnya akan sama saja dengan menghitung luas segitiga itu. Jadi ini 4 dikalikan 2 dibagi dengan 2. 4 ya hasilnya. Nah, kemudian kita ingin mencari segi 4 yang bawahnya itu adalah interval 0 sampai 4 dan luasnya juga sama dengan 4. Tuh. Ya, berarti kan harus C-nya harus 1 ya. C-nya harus 1. Bentar, kayaknya saya belum tepat deh ngambilnya. C-nya itu harus berada di luar gitu. Bentar ya, gimana ya harusnya ya. Ya, benar. Jadi itu misalkan nih, saya nggak tahu nih tepatnya berapa nih. Ini 1 nih misalkan. Ya, ini saya nggak tahu nih berapa. Pokoknya si bagian Y-nya adalah 1. Nah, berarti kan supaya luasnya 4 di sini kan harus 1. Iya kan? Kalau harus 1, ini katakanlah C gitu. Nah, kita nggak punya nilai 1 nih di grafik Y sama dengan Fx. Iya nggak? Bisa ini nggak? Gimana, bisa dipahami? Kenapa nggak punya, Bu? Karena kita kan butuh si 1 ini sama dengan FC. Ya, di mana si C-nya itu berada di interval 0 sampai dengan 4. Nah, padahal menurut grafik ini tidak ada Y yang nilainya 1. Nggak ada kan, karena pas di 1 ini tuh bolong gitu. Oh, oke, Bu. Ya, gitu. Kasih. Kayaknya tadi gambar saya yang segi 4 itu juga udah benar, cuman saya agak mix ini. Gitu ya. Jadi ketika fungsinya tidak kontinu, maka tidak ada jaminan bahwa ada C sehingga FC-nya itu sama dengan nilai rata-ratanya gitu. Ya, tapi kalau grafiknya kontinu, kita kan kalau grafiknya kontinu ini kan tertutup semua gitu ya, tertutup semua, pasti apapun nilai di sini, nilai FC-nya kan pasti di antara ini ya, di antara tinggi dari kurva, di antara nilai terendah kurva sampai nilai tertinggi kurva. Nah, karena dia tertutup semua, maka selalu ada C, sehingga si FC itu sama dengan nilai rata-rata dari fungsinya. Ya, kenapa syarat kontinu itu sangat penting gitu, supaya ini tertutup. Jadi apapun yang menjadi FC di sini bisa memenuhi gitu, C-nya ada, pasangan C-nya ada. Oke, kemudian kita lihat, ini bisa nih dipahami?
Maaf ya, saya agak muter-muter tadi. Bisa, Bu. Bisa ya? Oke. Ibu. Ya. Jadi kalau misalnya grafiknya nggak kontinu, berarti kita nggak bisa ngitung nilai rata-ratanya, Bu. Nilai rata-ratanya tetap bisa dihitung, tapi tidak ada jaminan bahwa ada C, sehingga FC-nya sama dengan nilai rata-rata. Oh, oke Bu, makasih. Ya, sama-sama. Jadi ketika kita menghitung nilai rata-rata, di sini kan tidak ada syarat apapun ya. Ya, satu-satunya syarat adalah fx-nya bisa diintegralkan gitu. Selama dia bisa diintegralkan, maka kita bisa hitung nilai rata-ratanya. Nah, tapi jaminan bahwa ada C sehingga FC sama dengan nilai rata-ratanya itu syaratnya harus kontinu. Tapi kalau dia nggak kontinu belum tentu tidak ada C juga ya. Jadi bisa jadi ada C. Tapi tidak menjamin selalu ada gitu. Kalau F-nya tidak kontinu. Oke, kita lihat ya cara mencari C-nya. Jadi contoh tadi yang apa? Yang contoh yang tadi, yang temperatur tadi. Jadi tentukan saat di mana saat T sama dengan C gitu ya. Di mana temperatur rata-rata dari T sama dengan 0 sampai dengan T sama dengan 10 sama dengan TC. Nah, kita mau cari ini C-nya. Ya, tadi kan kita sudah cari bahwa F average-nya atau T average-nya itu sama dengan ya 1030 dibagi dengan 30 ya. Kita ambil nilai persisnya. 1030 dibagi dengan 30. Nah, ini kan kalau menurut teorema nilai rata-rata, karena T-nya kontinu, T-nya kan fungsinya adalah 1 ditambah dengan T pangkat 3 gitu. Ini kontinu, maka ada C. Ada C, C-nya di antara 0 sampai 10, sehingga TC sama dengan T average. Nah, TC-nya itu adalah 1 tambah C pangkat 3, dan ini sama dengan 1030 per 30. Oke, jadi kita punya... Ibu maaf. Ya. Yang 1 ditambah T pangkat 3 itu fungsinya, Bu? Ya, fungsinya. Yang kita pakai soal yang atas. Aku kok nyatetnya pangkat 2 ya, Bu? Oh ya, pangkat 2 ya tadi. Oke. Pangkat 2. Jadi yang pangkat 3 integralnya ya. 1 tambah T kuadrat. Jadi ini 1 tambah C kuadrat ya. Oke, jadi kita punya C kuadratnya sama dengan 1030 dikurang 1. Jadi sama dengan 1000. Benar ya? Dikurang 1. Bentar, ini kok agak aneh ya. Ini C-nya jadi lebih dari 10. Itu masih per 30 nggak Bu harusnya? 1000-nya? 1000-nya kenapa?
Bukannya masih harusnya per 30 ya? Yang di bawah. Oh iya, ini 1000. Iya, tapi udah saya kurangi 1. 1030 per 30 dikurang 1. Gitu. Ya, Oh, jadi per 1000 30-nya per ya? 30-nya nggak ada tadi. Iya, benar. 1000 dibagi dengan 30 gini ya. Jadi kalau gitu si C-nya sama dengan C-nya kita ambil yang positifnya aja. Jadi ini sama dengan ya nggak bisa ya. Udah gitu aja. Akar dari 1000 dibagi dengan 30 gini. Dan ini lebih kecil daripada 10 ya. Jadi memenuhi. Nah, C-nya bisa jadi lebih dari 1 ya. Kalau yang ini C yang muncul itu 2, tapi yang memenuhi di selang ini hanya 1. Bisa jadi yang memenuhi itu keduanya gitu. Kalau keduanya berarti dua-duanya Anda munculkan sebagai jawaban. Oke. Gimana, Bu? Jadi misalkan nih, misalkan ini kan sebenarnya plus minus ya hasilnya. Plus minus hasilnya. Tapi yang kita cari kan C-nya itu yang berada di antara 0 sampai dengan 10. Nah, jadi C yang memenuhi itu adalah akar dari 1000 per 30. Nah, tapi bisa jadi soalnya, ya di soal lain, misalkan C yang muncul itu ada 2, dan dua-duanya berada di interval ini. Kalau dua-duanya berada di interval ini, berarti dua-duanya Anda munculkan sebagai jawaban gitu. Ah iya, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya, jadi kalau contoh di buku itu, dia punya fx-nya sama dengan 1 tambah x kuadrat. Kemudian selangnya itu adalah min 1 sampai 2. Nah, kemudian yang ditanyakan itu ya, tentukan C yang memenuhi teorema nilai rata-rata untuk integral. Berarti kita akan tulis segini ya, FC itu sama dengan F average. F average-nya itu adalah 1 per 2 dikurang min 1 dibagi integral min 1 sampai 2, 1 tambah x kuadrat dx. Nah, FC-nya itu adalah 1 tambah C kuadrat, ini 1 per 3, X tambah 1/3 X pangkat 3, min 1, 2, jadi 1/3 dikalikan dengan 2 dikurang 8/3 dikurang min 1 dikurang 1/3. Dikurang 1/3. Oke. Nah, nanti Anda hitung ini hasilnya adalah 2. Jadi kita dapat C kuadratnya sama dengan 1 gitu. Jadi artinya C-nya sama dengan positif negatif 1. Nah, keduanya masuk di interval ini. Jadi dua-duanya dimunculkan sebagai jawaban. Jadi C yang memenuhi TNR untuk integral itu adalah C sama dengan min 1 dan C sama dengan 1. Oke, ini
subbabnya cukup ini ya, prosedural ya sebenarnya. Ragam pertanyaannya itu ya Anda paling ditanyakan tentang nilai rata-ratanya gitu. Atau yang ditanyakan adalah C-nya sehingga si FC sama dengan F rata-ratanya gitu. Atau bisa jadi kalau ini kan F-nya diberikan fungsinya, bentuk formula fungsinya. Atau bisa jadi si F-nya itu diberikan dalam bentuk grafik. Ya, dalam bentuk grafik. Contohnya misalkan, saya copy dulu ya dari soal latihan. Ya, misalkan seperti ini. Nggak bisa. Saya tutup dulu ya. Tuh, kalau ditutup dia bisa. Nah, misalkan seperti ini nih soalnya. Ya, tentukan nilai rata-rata dari F, F-nya yang grafik yang merah pada interval 0 sampai dengan 8. Ya, kalau seperti ini, Anda tinggal mentranslate arti integral menjadi luas daerah gitu kan. Jadi integral 0 sampai 8 fx dx itu kan sama dengan luas daerah 1 gitu kan, ditambah luas daerah 2, ditambah luas daerah, ini saya bagi-bagi lagi ya. Jadi ini 3, kemudian yang ini 4, lalu yang ini 5, yang ini ke-6 terakhir. Ya, jadi luas 1 dijumlahkan, luas dalam tanda kutip ya, karena bisa jadi negatif. Terutama luas 1 ini ya, negatif ya. Nah, luas satunya berarti alas kali tinggi 1 kali 1 dibagi 2. Jadi ini min setengah nih jadinya. Ingat ya, ada minusnya ya. Kemudian yang kedua, 2 kali 1 dibagi 2. 2 kali 1 bagi 2, ditambah yang ketiga, 1 dikali 2 dibagi 2. Yang keempat, 2 kali 2. Yang kelima, 2 ditambah dengan, ya ini kan trapesium ya, 2 ditambah 1 dibagi 2 dikalikan dengan tingginya 1. Kemudian yang terakhir sama ya, 1 ditambah 3 dibagi 2 dikali 1. Gitu. Ya, jadi nanti Anda cari ini gitu. Kemudian nanti berarti si F average-nya itu adalah hasil yang itu dibagi dengan, katakanlah ini A dibagi dengan 8 jadinya. Gitu ya. Ya, ini yang ini ingat yang di bawah kurva itu integralnya hasilnya adalah negatif. Jadi L ini maksud saya adalah dalam tanda ini, arti dalam tanda kutip itu seperti itu. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Ada pertanyaan? Tidak ada. Ibu mau nanya. Ya. Bentar. Jadi itu yang nomor 11 itu tuh kayak kita cuma tinggal nambah-nambahin aja ya Bu ya. Terus
kalau udah ditambahin itunya, kita udah bisa langsung cari nilai rata-ratanya. Iya. Oh, Cuma ini ya, ingat ya, yang di bawah sumbu X itu nilainya negatif. iya. Oke. Ya, Bu. Iya. Nah, sebenarnya itu besok karena ini ya, karena kita kena libur cukup banyak. Sebenarnya besok tuh pengen saya isi, cuma saya belum tahu karena hari Jumat jam 9 tuh saya ada jadwal kuliah yang lain. Kalau jadwal kuliah yang lain itu bisa saya geser, maka besok kita isi dengan kuliah ya. Jumat depan soalnya kita libur nih. Jadi Jumat depan itu libur. Jumat depan tuh kan harusnya jadwal tutorial pertama Anda. Jadi tutorial pertama Anda itu mau saya letakkan di hari Selasa, di hari Kamis. Di hari Kamis pekan depan gitu, 1 jam. Tutorialnya mungkin hanya 1 jam. Kalau mau 2 jam mungkin hari Senin di jam terakhirnya itu diambil tutorial, jadi kuliahnya hanya 1 jam. Nanti saya kabari ya, besok apakah bisa atau tidak. Oke. Jangan lupa diisi daftar hadirnya. Saya tutup ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Salam, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ibu, maaf absensi belum dibuka, Ibu. Ya.